Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kalian home learning-nya masih tetap semangat ya. Pada hari ini kita belajar tentang aritmatika sosial. Berkaitan masih dengan kemarin, kalau kemarin harga jual beli, untung rugi, sekarang kita belajar tentang namanya bunga. Bunga itu bukan yang ada cuma di taman ya. Jadi bunga itu kalau di dalam ilmu matematika, bunga itu adalah suatu keuntungan yang kita simpan jika kita menyimpan uang seberapa banyak, bisa dilihat dari lamanya, bisa dilihat dari persentasenya, dan lainnya. Nah, dalam hal ini, bunga sering ditemukan di tabungan, cicilan, angsuran, yang berkaitan dengan menaruh atau meminjam. Sehingga dalam hal ini, di rumus pertama, ketika kita mencari bunga selama 1 tahun, di mana P ini adalah persentase, sehingga per 100 kali tabungan awal. Tapi kalau bicaranya ditanyanya berapa bulan, ini biasanya persennya persen tahun. Kalau ditanya persen bulan, berapa bulan, nah persennya persen tahun. P tetap tetap dalam satuan persen. N N di sini dalam satuan lama kali tabungan. Makanya kenapa dia per 12? Karena 1 tahun 12 bulan dikali tabungan awal. Lalu yang kedua, ada tabungan akhir. Pada dasarnya sebenarnya sama sih. Tabungan awal ditambah dikali bunga. Sebenarnya pada dasarnya sama. Nah, dan ini juga sama ya. Ini kenapa 1.200? Sebenarnya 12 kali 100 ya. Ini tabungan awal, ini lama menabung, ini persentase bunga. Nah, itu rumusnya. Bisa kalian tulis. Bisa kalian pause, jangan di skip, nanti bingung kalian. Lanjut. Nah, setelah kita tahu rumusnya, masuk kita ke contoh. Contoh yang pertama, Firda menabung di bank sebesar 6 juta. Bank tersebut memberikan suku bunga selama setelah 1,5 tahun. Bagaimana caranya? Nah, lamanya ini kan 18 ini termasuknya 18 bulan dibagi 12 dikali bunganya ya. Nah, 18 dari mana sih? Kan 1,5 tahun. Kan 1,5 tahun. Berarti 1 tahun kan 12. Setengahnya tahun kan berarti 6 bulan. 12 tambah 6, 18. Nah, bunganya, suku bunganya 4%. Tinggal dimasukin. Tinggal kalian kalikan 6 juta ditambah 18 bagi 12 dikali 4 per 100 kali 6 juta. Habis itu nanti kalian coret-coret hasilnya dapat sekian. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, sebuah bank menerapkan suku bunga sebesar 8% per tahun. Setelah 2,5 tahun, bank tersebut menjadi 5.400.000. Tentukan tabungan awal. Nah, berarti kan rumusnya sebelum ke tabungan awal, tabungan akhir dulu. Berarti tabungan awal ditambah bunga. Nah, bunganya kita udah tahu ya, 5.400.000. Ini tabungan akhir, sorry. Tabungan akhirnya 5.400.000. Besarnya bunga itu kan awal ditambah lamanya, persen tahunnya dikali awalnya. Habis itu tinggal dibagiin, hasilnya segini. Contoh yang ketiga. Satria menyimpan uang 600.000 dengan suku bunga 4% setahun. Jika ia mendapatkan bunga 36.000, tentukan lamanya. Nah, otomatis kita fokusnya ke bunganya aja. Yang ini abaikan. Ini nanti pakainya. Berarti bunga sama dengan persentase dikali lama dibagi 12 kali awal. Nah, 4%, 4% itu kan sama 4 per 100. Ini kalau kalian pakai kalkulator juga bisa sih. Tinggal kalian coret-coret, hasilnya tinggal ini pindahin nih 36 bagi 4, 9.000, ini 500, nanti dapat hasil sekian. Lanjut. Contoh yang keempat.
Rio menabung di bank sebesar 5 juta. Setelah 8 bulan tabungannya menjadi 5.500.000. Berarti kalian kurangin nih untuk mendapatkan bunganya. 5.500.000 kurang 5 juta kan berarti 500.000. Persentasenya adalah berarti bunganya 500.000 B kali 8 per 12 kali 5 juta. Tinggal dikaliin, langsung dapat. Ya. Contoh kelima. Bu Ratna meminjam uang di koperasi sebesar 5 juta. Diangsur selama 12 bulan dan bunganya 1,5%. Sehingga ketika kalian ingin mengetahui caranya, sama sebenarnya kayak tadi. Cuma bedanya itu tabungan akhir. Sehingga 12, karena ini udah bulan, jadi tinggal dikaliin aja. Karena ini juga kebetulan persennya juga per bulan. Ya, berarti dikaliin 1,5 per 100. Nanti nolnya coret sama yang ini. Nanti akhirnya menjadi, ketika hasil akhirnya sudah tahu, dibagi cicilannya berapa lama. Itulah. Contoh yang keenam. Pak Rizal meminjam uang di bank sebesar 12 juta dan akan diangsur selama 3 tahun. Jika bank memberi pinjaman selama 15% per tahun, nah, itu kan udah dalam bentuk tahun ya. Tinggal kalian kaliin aja tahunnya hilang. 3 kali 15 per 100 dibagi 12 juta. Nah, setelah itu, setelah tahu hasil akhir ya, habis itu dibagi lamanya. Ya. Yang ketujuh, sehingga besar pinjamannya adalah seperti ini. Tinggal kalian hitung dan kalian mati. Kalau kalian tidak paham, nanti kalian komen aja di channelnya di bawah, tulis komentarnya, nanti insya Allah saya jawab. Ya. Jadi cukup sekian di pertemuan hari ini. Kalau kalian nggak paham, kalau kalian nggak connect, kalian bisa komen aja, nanti saya balas. Nah, terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.